Perkenalkan, nama saya Marl Hontong, NIM 2302455 dari kelas 5T2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah AI. Pada bagian pertama, pemikiran maju dan mundur dalam sistem pakar. Pada presentasi ini kita akan membahas dua strategi penting dalam proses penalaran sistem pakar, yaitu forward chain penalaran maju dan backward chain penalaran mundur. Kedua metode ini digunakan oleh mesin inference engine untuk menalar dan mengambil keputusan berdasarkan basis pengetahuan knowledge base yang tersedia. Kita juga akan mempelajari perbandingan karakteristik serta teknik pencarian yang mendukung keduanya. Pengantar sistem pakar. Sistem pakar merupakan cabang dari Artificial Intelligence AI yang menurut pola pikir seorang ahli manusia dalam menyelesaikan masalah. Proses berpikir dilakukan oleh inference engine yang bekerja menggunakan dua pendekatan utama. Yang ini adalah tabel forward chain. Konsep forward chain. Forward chain dikenal juga sebagai penalaran berbasis data-driven reasoning. Sistem memulai proses dari kumpulan fakta awal, lalu memeriksa setiap aturan yang relevan. Jika kondisi dalam suatu aturan terpenuhi, maka sistem akan menambahkan fakta baru ke dalam basis pengetahuan. Proses ini terus berulang hingga tercapai suatu kesimpulan atau tidak ada lagi aturan yang berlaku. Ilustrasi forward chain. Contoh dalam konteks medis, jika pasien mengalami sakit tenggorokan dan infeksi bakteri, diagnosis strep throat. Jika suhu tubuh 100, pasien mengalami demam. Jika pasien demam dan sakit lebih dari 1 bulan, kemungkinan infeksi bakteri. Fakta awal, suhu pasien 102. Ini lanjutan dari contohnya, langkah demi langkah. Yang pertama, dari suhu. Diketahui pasien demam. Yang kedua, dari demam dan lama sakit, muncul dugaan infeksi bakteri. Yang ketiga, dari infeksi bakteri dan sakit tenggorokan, disimpulkan strep throat. Plus dan minus forward chain. Kelebihan yang pertama, ideal untuk kasus dengan banyak data atau gejala awal. Yang kedua, cocok diterapkan pada sistem kontrol, pemantauan, dan perencanaan otomatis. Kekurangan, kondisi sulit menyentuh fakta yang paling relevan. Yang kedua, karena sifatnya eksploratif, sistem dapat menanyakan hal-hal di luar konteks masalah utama. Konsep backward chain. Backward chain atau penalaran berbasis tujuan, goal-driven reasoning, bekerja dari arah yang berlawanan. Proses dimulai dari tujuan atau hipotesis yang ingin dibuktikan. Sistem menelusuri aturan untuk mencari fakta-fakta pendukung dari kesimpulan tersebut. Jika semua syarat terbukti, kesimpulan dinyatakan benar. Jika tidak, sistem menyimpulkan bahwa kesimpulan tidak dapat dibuktikan. Ilustrasi backward chain. Masih dalam contoh medis, tujuan membuktikan apakah pasien menderita strep throat. Sistem mencari aturan yang menghasilkan kesimpulan tersebut, lalu memeriksa kondisi. Yang pertama, apakah pasien sakit tenggorokan? Kedua, apakah pasien mengalami infeksi bakteri? Untuk membuktikan infeksi bakteri, sistem menelusuri aturan lain yang berkaitan. Jika semua kondisi sesuai dengan fakta yang ada, maka sistem menyimpulkan bahwa tujuan terbukti benar. Plus dan minus backward chain. Kelebihan, proses penalaran lebih fokus dan efisien karena langsung mengarah ke tujuan. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan lebih relevan dengan permasalahan. Yang ketiga, sangat sesuai untuk sistem diagnosis atau troubleshooting. Kurangan, dapat mengikuti jalur penalaran yang salah jika aturan tidak tepat. Kurangi efisiensi pada sistem dengan banyak kemungkinan kesimpulan. Teknik pencarian dalam sistem pakar, baik forward maupun
Backward chain membutuhkan metode pencarian untuk menemukan solusi. Beberapa teknik umum yang digunakan: Depth Research (DVS) menelusuri cabang terdalam terlebih dahulu. Yang kedua, Breadth Research (BVS) menelusuri semua metode di satu level sebelum lanjut. Yang ketiga, Best Research menggunakan pendekatan heuristik untuk memperkirakan jalur terbaik. Depth Research DVS melakukan penelusuran secara vertikal dari akar hingga ke dalam maksimum. Kelebihan: cocok untuk masalah kecil dengan struktur sederhana. Kekurangan: dapat membuang waktu pada jalur yang tidak menghasilkan solusi, terutama di ruang pencarian yang luas. Yang ketiga, Breadth Research BVS menelusuri semua metode pada satu level sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Kelebihan: menjamin solusi yang paling dekat dengan akar ditemukan lebih dahulu. Kekurangan: membutuhkan memori besar dan waktu lama jika jumlah metode banyak. Best Research, metode ini digunakan heuristik untuk memilih jalur paling menjanjikan menuju solusi. Sistem mengevaluasi metode mana yang paling potensial dan menjelajahi lebih dahulu. Kelebihan: menghemat waktu karena fokus pada jalur potensial. Kekurangan: hasil sangat tergantung pada akurasi heuristik yang digunakan. Studi kasus pencarian jalur. Misalkan kita ingin mencari rute terbaik dari Jakarta ke Kediri melalui beberapa kota, Purwokerto, Solo, atau Yogyakarta. DVS bisa saja terjebak di jalur panjang. BVS akan mencoba semua rute secara berurutan. Best Bridge memilih jalur yang paling menjanjikan berdasarkan estimasi jarak. Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana sistem pakar menalar dan mencari solusi paling efisien. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.